hari Minggu. Adik-adik, mari kita bangkit berdiri karena kita akan yel-yel anak GPIB Maranatha. Yel-yelnya pasti sudah tahu semua kan adik-adik di rumah. Sekarang kita bangkit berdiri, kita sebutin yel-yel kita, yaitu berdoa, bersyukur, dan bersemangat bersama dengan gerakannya ya. Mari kita coba, 1, 2, 3. Anak GPIB berdoa, bersyukur, bersemangat. Baiklah adik-adik, untuk masuk dalam ibadah ini kita akan bangkit berdiri, masih tetap berdiri. Kita akan menyanyikan lagu Mars Pekat PA. Adik-adik, sekarang masih tetap berdiri, kita akan menyanyi lagi Kidung Ceria 127, Halelu, Halelu. Adik-adik, kita akan masuk di dalam doa pembukaan. Kita berdoa bersama-sama. Kita berdoa. Bapa di dalam surga, terima kasih Tuhan karena pada pagi hari ini Tuhan sudah bimbing kami hingga saat ini. Kami mau berdoa Tuhan buat ibadah kami. Tuhan pimpin ibadah kami dari permulaan hingga akhirnya dengan bimbingan Roh Kudus Mas saja. Terima kasih Tuhan Yesus, hanya di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus kami sudah berdoa. Haleluya, amin. Ya, adik-adik kita akan baca Mazmur pujian yang terdapat di dalam Mazmur 26 ayat 1 sampai yang ke-7. Nah adik-adik, sekarang kita buka Alkitab kita untuk membaca Mazmur pujian kita terdapat dari Mazmur 26
ayat 1 hingga ayat yang ke-7 Kakak Wiwi akan bacakan. Doa mohon dibenarkan oleh Tuhan dari Daud. Berilah keadilan kepadaku ya Tuhan, sebab aku telah hidup dalam ketulusan. Kepada Tuhan aku percaya dengan tidak ragu-ragu. Ujilah aku ya Tuhan dan cobalah aku, selidikilah batinku dan hatiku, sebab mataku tertuju pada kasih setiamu, dan aku hidup dalam kebenaranmu. Aku tidak duduk dengan penipu, dan dengan orang munafik aku tidak bergaul. Aku benci kepada perkumpulan orang yang berbuat jahat, dan dengan orang fasik aku tidak duduk. Aku membasuh tanganku tanda tak bersalah, lalu berjalan mengelilingi mezbamu ya Tuhan, sambil memperdengarkan nyanyian syukur dengan nyaring dan menceritakan segala perbuatanmu yang ajaib. Ya, adik-adik, setelah kita baca mazmur pujian, kita akan bernyanyi lagi. Sebelum kita masuk dalam pelayanan firman Tuhan, kita akan masuk di dalam Kidung Pujian nomor 90. Yesus sayang padaku. Adik-adik, sekarang kita akan mendengarkan firman Tuhan pada pagi hari ini yang akan dibawakan oleh Bunda Indah bersama dengan adik Melodi. Kami panggil adik Melodi dan Bunda Indah. Ayo, Bunda sini. Indah. Sebelum pembacaan Alkitab, mari kita satu dalam doa. Kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih ya Bapa atas penyertaan yang sudah Tuhan berikan kepada kami. Sebentar kami akan mendengarkan firman-Mu ya Tuhan. Hadirlah ya Bapa, datanglah, kuduskanlah ya Tuhan, karena anak-anak-Mu siap untuk mendengarkannya. Haleluya, amin. Pembacaan Alkitab pada pagi hari ini akan dibacakan oleh adik kita atau anak kita dari sektor pelayanan 7 Melodi. Pembacaan Alkitab pada pagi hari ini akan diambil dari Yesaya 50 ayatnya yang keempat sampai yang keenam. Demikian firman Tuhan, ketaatan hamba Tuhan. Tuhan Allah telah memberikan kepadaku lidah seorang murid, supaya dengan perkataan aku dapat memberi semangat baru kepada orang yang letih lesu. Setiap pagi ia mempertajam pendengaranku, untuk mendengar seperti seorang murid. Tuhan Allah telah membuka telingaku, dan aku tidak memberontak, tidak berpaling ke belakang. Aku memberi punggungku kepada orang-orang yang memukul aku, dan pipiku kepada orang-orang yang mencabut janggutku. Aku tidak menyembunyikan mukaku ketika aku dinodai dan diludahi. Demikian pembacaan Alkitab. Haleluya. Selamat pagi anak-anakku semuanya. Senang tidak bisa bertemu lagi dengan Bunda? Bisa beribadah lagi bersama-sama walaupun di rumah masing-masing. Kita tetap bersuka cita meskipun dalam pandemi ini kita tidak bisa bertatap muka ibadah secara langsung, tapi kita tetap bersyukur pada saat ini Tuhan memberikan kesempatan kepada kita untuk beribadah meskipun lewat online. Oke. Sekarang Bunda mau bercerita tentang ketaatan.
Ada yang tahu apa itu ketaatan? Hebat, ketaatan itu adalah kepatuhan. Bunda mau menunjukkan gambar nih. Ada yang mau? Nah, ini. Ada yang tahu ini gambar apa? Pinter. Ini adalah gambar rambu-rambu lalu lintas. Di sini biasanya kita temukan di mana ya? Ada yang tahu tidak? Kita biasanya menemukan ini ada di lampu merah. Biasanya kita menyebutnya lampu merah. Kenapa Bunda kok lampu merah? Loh iya, soalnya salah satunya ada warna merah. Kita harus tahu juga fungsinya apa sih lampu-lampu ini? Fungsinya, warna merah fungsinya apa? Lampu merah, warna merah adalah fungsinya kita harus stop, kita harus berhenti. Warna kuning, hati-hati. Dan warna hijau, iya, warna hijau adalah kita siap-siap untuk berjalan. Pinter. Kita harus taat kepada peraturan. Kita harus taat kepada aturan yang sudah dibuat oleh pengguna jalan khususnya. Karena ini adalah rambu-rambu lalu lintas yang biasanya kita temukan di jalan-jalan. Bukan cuma lampu merah seperti ini ya, rambu-rambu apapun itu. Kita harus taat, kita harus patuh dengan peraturan yang sudah dibuat. Nah, anak-anakku sekalian yang diberkati Tuhan, seperti pembacaan pada pagi hari ini. Di sini dijelaskan tentang Nabi Yesaya. Pasti yang di rumah tanya, Nabi Yesaya, siapa itu Bunda Nabi Yesaya? Nabi Yesaya di sini dijelaskan Nabi yang dari kalangan atas. Ada yang tahu apa itu kalangan atas? Kalangan atas itu adalah dari orang kaya raya. Nabi yang sangat kaya raya di sini. Dan juga dia sangat berpendidikan. Dia mungkin sekolah sangat tinggi. Jadi dia orang yang hebat. Dia orang yang berpendidikan. Dia tahu tentang pengetahuan. Dia tahu tentang segalanya. Di sini juga Nabi Yesaya memiliki yang bakat luar biasa, yaitu bakat bisa mengubah syair. Ada yang tahu syair itu apa? Syair itu contohnya seperti puisi atau lagu. Nah, Nabi Yesaya di sini bisa mengubah syair, bisa mengubah puisi itu menjadi lebih indah. Jadi yang mendengarkannya itu, oh enak sekali ya syair ini, enak sekali ya puisi ini, enak sekali ya lagu ini. Nah, seperti itu. Di dalam kitab Yesaya ada 3 bagian tentang kehidupan umat. Bunda akan membacanya di sini. Yang pertama adalah Proto Yesaya, Deutero Yesaya, dan yang terakhir adalah Trito Yesaya. Tapi di sini Bunda tidak menjelaskan semuanya. Bunda mau menjelaskan tentang Deutero Yesaya. Apa itu Deutero Yesaya? Di sini pada teks saat ini umat sedang mengalami penderitaan. Karena apa Bunda? Karena akibat penghukuman Allah, umat mengalami pembuangan di Babel. Umat merasa bahwa Allah ini tidak peduli, Allah tidak sayang kepada bangsa Israel. Justru Allah sangat menyayangi bangsa Israel. Kenapa Allah menghukum bangsa Israel ini? Karena Allah menginginkan yang terbaik bagi bangsa Israel ini. Biar mereka menyadari, oh kesalahanku seperti ini. Makanya Allah menghukum bangsa Israel ini agar menjadi bangsa yang lebih baik. Bangsa-bangsa yang bisa dibanggakan oleh bangsa-bangsa lain. Sama seperti di rumah. Siapa yang di sini suka membangkang sama mama? Tidak taat dengan peraturan. Nah, di sini juga dijelaskan sama seperti pada rambu-rambu yang tadi. Kalau kita tidak taat, kita akan mendapatkan sanksi. Dari siapa? Dari Bapak polisi. Nah, kalau bangsa Israel tidak taat, siapa yang akan menghukum? Allah yang menghukum. Sama seperti di rumah. Kalau kita tidak taat kepada orang tua, siapa yang akan menghukum? Orang tua. Jadi di sini Bunda mau menjelaskan
anak-anakku di rumah harus taat kepada peraturan yang ada. Mama bilang, tidak boleh main gadget terlalu lama ya. Tidak boleh nonton TV terlalu dekat ya. Itu untuk apa? Untuk kebaikan anak-anak sekalian. Orang tua justru sayang kepada anak-anak, bukan menjerumuskan. Mereka dilarang agar mereka tahu, oh ini salah, oh ini benar. Nah seperti itu. Bagaimana cara kita bisa menyenangkan hati Allah? Bagaimana cara kita bisa menyenangkan hati orang tua? Gampang sekali. Yaitu pertama, dengan perkataan. Kita harus berkata yang baik, kita harus berkata yang sopan. Ya kan? Kalau kita disapa sama orang, hai, jangan cuman iya, tapi sapalah dengan yang baik, dengan yang tulus. Kalau kita ngomong sama orang tua, kalau kita ngomong sama kakak, kalau kita ngomong sama adik, walaupun adik kita lebih muda, tapi ajarkan dia untuk menjadi anak yang baik. Kalau kita ngomong sama orang lain yang lebih tua, itu pun harus sopan. Bagaimana juga bisa menyenangkan hati Tuhan dan hati orang tua? Harus dengar-dengaran. Harus dengar-dengaran nasihat orang tua, harus dengar-dengaran nasihat bunda di sekolah minggu atau kakak layan. Dengar-dengaran nasihat guru yang ada di sekolah. Itu sangat penting. Tidak boleh jadi anak yang membangkang. Harus rajin sekolah minggu, harus rajin berdoa, dan harus rajin membaca Alkitab. Walaupun cuma beberapa ayat aja, itu akan sangat menyenangkan hati Allah. Dalam pandemik saat ini, kita tidak boleh putus asa ya. Kita tidak boleh putus asa, kita tidak boleh malas-malasan. Tapi kita harus tetap memberikan pengharapan kepada Tuhan. Bahwa kita harus berdoa agar pandemik ini cepat selesai. Jadi di sini Bunda mau menjelaskan tentang ketaatan itu, kita harus tetap taat, kita harus tetap patuh kepada peraturan yang ada. Amin. Untuk merespon firman Tuhan, kita memuji dari Kidung Ceria 267 baitnya yang pertama dan yang kelima. Siapa yang berpegang? Siapa yang berpegang pada sabda Tuhan, yang setia mematuhinya, hidupnya mulia dalam cahaya Bapa, bersekutu dengan Tuhannya. Percayalah dan pegang sabdanya, hidupmu dalam Yesus sungguh bahagia. Oh betapa senang hidup dalam terang, beserta Tuhan di jalannya. Mau mendengar serta patuh benar, dan tetap berpegang padanya. Yalah dan pegang sabdanya, hidupmu dalam Yesus sungguh bahagia. Sebelum kita berdoa, kita nyanyi lagi yuk, biar lebih semangat yuk. Masih ingat belum? Masih ingat tidak? Lagunya Jari Jempol. Masih ingat kan?
Oke, 1, 2, 3. Ibu jari dan telunjuk jari tengah yang panjang, jari manis pakai cincin, jari kelingking ku sayang. Ku berhitung 1, 2, 3, 4, dan 5. Lipat tangan, tutup mata, lalu siap berdoa. Kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih untuk penyertaan Tuhan. Terima kasih untuk kesehatan dan berkat Tuhan buat kami semua. Kami bersyukur masih bisa beribadah sampai saat ini, walaupun hanya melalui media online. Kami tetap merasakan sukacita. Terima kasih untuk firman Tuhan saat ini, mengajarkan kami untuk hidup dalam ketaatan. Tuhan Yesus yang baik, jadikanlah kami anak-anak Tuhan yang selalu taat, setia, dan cinta akan Tuhan. Dengar-dengaran sama mama, papa, bunda-bunda layan, dan guru-guru kami di sekolah. Tuhan, biarlah kami menjadi anak-anak sekolah minggu yang pintar, bertanggung jawab, dan berhasil. Tuhan Yesus berkati Bunda Indah yang sudah memberitakan firman Tuhan. Juga semua bunda-bunda layan yang selalu setia mengajari dan membimbing kami, memberikan kesabaran dan kesehatan dan berkat berlimpah. Tuhan berkati gereja kami GPIB Maranatha Balikpapan. Berkati semua yang terlibat dalam pelayanan, juga semua warga jemaat. Gereja kami boleh menjadi garam terang dan saksi yang memberkati banyak orang. Terima kasih Tuhan Yesus, dengarkan dan kabulkanlah doa kami. Bapa yang bertata dalam kerajaan surga, kami berterima kasih dan mengucap syukur untuk setiap kebaikan-Mu. Pada kesempatan ini Bapa, kami mau berdoa bagi mereka yang sedang sakit pada masa pandemik ini. Kiranya kasih Tuhan sajalah yang membuat mereka dapat bertahan dan tetap semangat, dan kiranya mereka dapat pulih lagi dalam situasi yang sulit ini Bapa. Dan kiranya kasih-Mu Bapa yang memulihkan mereka. Dalam nama anak-Mu Tuhan kami Yesus Kristus, kami telah berdoa. Kami mengucap syukur kami juga Tuhan untuk para pemerintah kami yang telah berjaga-jaga atas keamanan warga negara Indonesia. Kiranya Bapa pertolongan dari-Mu saja yang akan membuat mereka mampu untuk menjaga keamanan masyarakat Indonesia. Dan kiranya mereka dalam keadaan sehat Bapa, agar kami dapat bersama melalui pandemik ini dengan pemerintah untuk melewati kesusahan yang besar ini Bapa. Dalam nama Yesus kami berdoa. Ya Tuhan, Yesus yang baik, kiranya Tuhan mengabulkan doa-doa kami. Tuhan, inilah ungkapan syukur kami, permohonan kami yang kami naikkan hanya dalam nama anak-Mu Yesus Kristus yang mengajarkan kami berdoa Bapa kami. Bapa kami yang ada di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang-orang yang bersalah kepada kami. Janganlah membawa kami ke dalam percobaan, tapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Amin.
saatnya persembahan. Kita siapkan persembahan kita. Kita panggil Bunda Nice dan Kakak Wiwi. Nah, adik-adik, sekarang tiba kita akan persembahan. Adik-adik siapkan persembahannya di rumah ya. Sambil kita mengumpulkan persembahan, kita menyanyi dari Kidung Ceria nomor 356 bait 1 dan 2. Ku beri persembahan. Adik-adik, kita bangkit berdiri, kita akan mendoakan persembahan kita. Kita berdoa. Tuhan Yesus, inilah persembahan kami sebagai ungkapan syukur atas berkat yang Tuhan sudah berikan kepada kami. Berkati dan kuduskanlah persembahan ini di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Ya, adik-adik yang dikasih dalam Tuhan Yesus Kristus, kita akan masuk dalam pengutusan. Sebelum pengutusan kita akan memuji Tuhan dulu di Kidung Ceria 249, Tenanglah Kini Hatiku. Satukan hati, kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih ya Bapa, karena penyertaan Tuhan yang begitu luar biasa kepada kami. Terima kasih Tuhan sudah memberkati ibadah ini dari awal, pertengahan hingga akhirnya. Berkatilah para bunda-bunda ya Bapa, berkatilah anak-anak layan kami. Terima kasih Tuhan Yesus, inilah doa kami yang kami alaskan hanya dalam tangan pengasihan-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Haleluya, amin. Terima kasih, ibadah kita sudah selesai. Tetap jaga kesehatan, di rumah aja tetap pakai masker. Selamat hari Minggu adik-adik, Tuhan Yesus memberkati. Sampai bertemu minggu depan. Untuk anak-anak kecil, anak-anak tanggung, aktivitasnya bisa membuat rambu-rambu lalu lintas seperti ini sebaik mungkin. Nanti silakan dikirim ke bunda sektor masing-masing. Nanti akan dapat hadiah dari bundanya. Yang bagus akan mendapatkan hadiah. Jadi berlomba-lomba untuk membuat aktivitas yang bagus ya. Nah, untuk anak TK silakan kalau mau. Kalau mau menggambar, dilukis silakan ya. Tapi untuk anak kecil dan anak tanggung dibuat seperti ini atau sekreatif mungkin, ya. Terus dikirim ke bunda sektor masing-masing. Yang bagus gambarnya, yang bagus kreativitasnya itu yang akan mendapat hadiah dari bunda. Semangat adik-adik, dadah.